Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Tentu kalian sehat bukan? Pagi ini kita akan masuk tema 2 subtema 4 pembelajaran ke-6. Namun sebelumnya yuk kita baca doa berdoa. Kita baca doa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, lihat halaman 219. Ayo kita belajar baca lagi yuk dengan lafal dan intonasi yang tepat. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru-guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Lanjut. Selanjutnya, gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepukkan kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Jadi kaki pemandunya ditepukkan sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, di dalam bacaan tadi di atas ada beberapa kata yang perlu kita ketahui. Yang pertama tadi ada yang pertama ada menunggang. Itu menunggang. Apa menunggangi? Menungganginya kita nunggang, naik, menaikinya. Kemudian sewa itu pinjam berbayar. Kalau pemandu itu pemimpin ya. Pemimpin. Kalau menekuk itu melipat. Sedangkan aba-aba itu pertanda, kode ataupun perintah. Nah, setelah kalian tahu maknanya ini, menunggangi, sewa, pemandu, menekuk dan aba-aba, kalian coba buat kalimat dari kata-kata tersebut. Jadi tugas pertama kalian ya. Nah, selanjutnya yuk kita pahami, kita tahu gambarnya yang ada di buku halaman 221. Ini gambar sepatu boot, ini gambar rompi ya. Untuk melindungi sepatu boot untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam dan sebagainya, dari binatang berbisa dan sebagainya. Ini rompi, ini kacamata, ini topi. Ini namanya kekang ya, tali kekang, dan ini pelana. Ada juga namanya pijakan, itu pijakan ya. Nah, berdasarkan pengamatan, kalian pasti bisa kan menarik kesimpulan manfaat-manfaat lainnya. Nah, dalam menaiki kuda ataupun gajah, menaiki kuda ya yang digambar tadi, apa manfaatnya? Menaiki kuda dengan mematuhi aturan. Manfaatnya ya supaya terhindar dari kecelakaan, tidak jatuh, dan kuda tidak menjadi liar. Sebaliknya akibatnya apa? Kalau tidak mematuhi aturan naik kuda, kuda bisa jadi liar, memberontak, dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Pada akhirnya penunggang kuda bisa jatuh. Nah,
Sekarang coba diskusikan sama mama sama papa di rumah ya. Apa manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain, untuk kenyamanan, ketertiban di tempat wisata ya. Akibatnya apa? Perilaku yang tidak sesuai dengan aturan tempat wisata akan membuat kegaduhan, akan membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan akan menjadi suasana tidak tertib. Bagaimana manfaat aturan di rumah dan kehidupan sehari-hari? Ya, manfaatnya kehidupan akan rukun, damai, dan menyenangkan. Akibatnya kalau tidak mematuhi, sebaliknya kehidupan akan tidak nyaman, kehidupan bisa saling berantem ya, dan tidak tertib. Nah, selanjutnya anak perhatikan tuh halaman 225. Oh, si Udin tuh yang jaga tiket tuh. Saat kita masuk ke tempat wisata, kita harus mengantri saat membeli tiket. Kalau nggak ngantri, berdesak-desakan, akan terjadi dorong-dorongan yang akan menyebabkan jatuh sehingga celakanya seseorang. Nah, yang terakhir, yuk kita belajar pembagian bersusun. Ini contohnya ini ya. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyak kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang-kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Jadi banyak kijang setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4. 48 dibagi 4 jadi 12. Jadi banyak kijang di setiap kandang ada 12 ekor. Nah, kemudian kita beralih pada pembagian yang beruntun. Nah, contohnya 16 dibagi 8 dibagi 2. Itu bagaimana caranya? Yang pertama 16 dibagi 8 hasilnya berapa? 16 dibagi 8 hasilnya berapa? Ayo, 2. Tulis 2 di sini. Nah, kemudian hasil ini 16 dibagi 8 yang hasilnya 2 dibagi dengan 2 lagi, dibagi 2. Hasilnya berapa? 1. Nah, begitu ya. Selanjutnya 45 dibagi 3 dibagi 5. Bagi 3 berapa? 15. Kemudian 15 dibagi 5 berapa? 3. Gitu. 15 dibagi 5 bagi 5 berapa? 3. Begitu hasilnya ya. Ini pun sama. 33 dibagi 11 dibagi 3. 33 bagi 11 3. Kemudian 3 dibagi 3 1. Nah, kalian kerjakan berapa nomor ya Pak? Berapa nomor kalian kerjakan? 3 nomor cukup. Semuanya juga boleh. Jadi tugas kalian pada hari ini untuk tugas tematik yang pertama, membuat kalimat dari kata-kata menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, dan aba-aba. Kemudian yang kedua adalah mendiskusikan dengan mama ataupun papa
tentang manfaat-manfaat yang ada pada halaman 224. Berapa yang diskusikan? Yang diskusikan 2 saja, ya. 2 saja. Nah, kemudian yang terakhir mengerjakan halaman 227. Berapa soal yang harus dikerjakan? 3 saja, boleh. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian. Kita sudahi dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat pesan Pak Hasan, jaga kesehatan, hindari kerumunan, gunakan masker saat bepergian, dan tetap selalu rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.